Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik jangan lupa ya memakai pakaian yang rapi dan sopan. Lalu, kalau adik-adik masih makan, makanannya boleh disimpan dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah ya. Terakhir, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Jadi, selama ibadah, adik-adik tidak main gadget atau mainan adik-adik, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Kalau sudah, yuk sama-sama kita puji Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Kak Tiur. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu Kak Hana. Kak Tiur, Ya. hari ini luar biasa ya Kak Tiur. Loh, kenapa harus hari ini aja bukannya setiap hari? Harusnya kita hari yang luar biasa. Setiap hari memang luar biasa, tapi setiap hari Minggu kita beribadah dan memuji nama Tuhan Kak Tiur. Oh iya, kita itu masih melaksanakan ibadah online ya Kak? Iya Kak Walaupun Tiur. kita ibadah online di rumah, tapi kita harus tetap semangat Kak. Iya, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Iya, benar Iya. sekali Kak. Adik-adik, selain Kak Hana dan Kak Tiur, Iya? ada lagi yang nemani kita. Siapa Kak Hana? Ada pemusik dan abang pemandu. Oh iya, aku lupa. Siapa aja ya Kak? Kita kenalin ya Kak. Iya, Iya. oke. Ada Kak Ruth Borusiahaan, ada Bang Pras Sijabat. Nah, lanjut lagi adik-adik. Ada Abang Gerat Pangaribuan dan Abang Dik Marbun. Iya. Nah, Kak, selain memuji nama Tuhan, berarti kita harus berdoa setiap hari ya? Iya dong Kotiur. Adik-adik jangan lupa ya berdoa setiap hari ya. Kenapa Kak? Kenapa kita harus berdoa setiap hari? Iya, karena dengan berdoa berarti kita bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya dan juga selalu menyertai kita Kak Tiur. Oh iya, aku lupa Kak, kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita setiap saat. Aduh. Seperti lagu yang mau kita nyanyikan bersama adik-adik sekolah minggu Iya. yang berjudul Jalan Serta Yesus. Mari adik-adik, jangan lupa untuk bangkit berdiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Sekali lagi adik-adik ya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Selamat pagi adik-adik, selamat beribadah.
Kami dari Parhalado HKBP Durensawit mengucapkan selamat beribadah kepada adik-adik, walaupun beribadahnya di rumah masing-masing. Biarlah kita bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 3. Berkumandang suara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Adik-adik diundang untuk berdiri ya. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah percemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2, semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu berdosa
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita tertulis di Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan kidung pujian kasih Yesus yang indah, dan dilanjutkan dengan kidung pujian dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu sekolah minggu 2 secara medley. Yang pertama, dengar Dia panggil nama saya, kemudian Lagu kasih Yesus indah. Adik-adik diundang untuk berdiri ya. ayo mari semuanya berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 360 ayat 1 dan 2, biar kanak-kanak datang kepadaku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, diberi Tuhan kesehatan, diberi mama papa yang baik, dan juga bisa belajar di rumah dan mengikuti ibadah melalui online. Walaupun kita masih ibadah online, yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sepertinya khotbah ini ada hubungannya dengan khotbah minggu lalu, yaitu terang dan gelap. Terang tidak akan pernah bertemu atau bersatu dengan kegelapan. Yuk coba dulu nih. Kalau terang pasti kita senang, ya, senang dong. Bisa kelihatan semuanya. Kelihatan ada meja, kursi, piring, gelas, atau apapun itu. Pasti kelihatan dong kalau terang. Dan kalau terang pasti adik-adik sekalian tidak akan ketakutan. Iya bukan? Iyalah. Gak mungkin ada orang yang takut dalam terang. Tapi coba nih, jika di rumah gelap, pasti tidak ada kelihatan apa-apa. Gak ada. Dan ada rasa takut di sana. Kalau dulu, yang pendeta kalau gelap mati lampu, ditakut-takutin, ih ada hantu, awas, ada hantu katanya. Tapi terang dan gelap itu tidak pernah bersatu, dan tadi kita bilang bahwa kalau dalam gelap pasti anak sekolah minggu akan takut. Takut karena gelap tidak kelihatan apa-apa, tapi justru benar-benar sangat menakutkan. Tapi ketika lampu sudah nyala, apa yang terjadi? Hore, hidup lampu, terang lagi. Aku yakin, Inang yakin pasti kita akan berkata seperti itu, ya. Nah, di sini dalam nats ini Injil Yohanes menceritakan bahwa Yesus sendirilah terang itu. Yesus sendiri adalah terang. Apa guna terang? Banyak ya. Coba ibarat tanaman, ya, atau bunga di rumah. Kalau gelap tidak ada cahaya, dia pasti mati. Ya. Atau enggak, kalaupun enggak mati dia minimal dia layu. Tapi coba kalau terang itu ada, berarti dia akan segar kembali. Jadi fungsi terang juga adalah memberikan pertumbuhan. Karena ada cahaya terang. Terang itu adalah Yesus.
Yesus memberikan kehidupan. Yesus memberikan cahaya yang tidak ditakuti lagi. Dan di dalam Yesus semuanya terang. Tidak perlu ada yang ditakuti. Karena Yesus menunjukkan kepada kita, Dia adalah terang itu sendiri. Kalau kita perhatikan sebelum nats ini, ada perempuan berdosa. Pada saat itu ada hukum bagi orang Yahudi, kalau berdosa harus dilempar dengan batu. Nah, Yesus sebagai terang, sebagai yang membawa kasih, Dia itu mengatakan kepada orang banyak di situ, ayo siapa yang berani yang melemparkan batu, tapi syaratnya tidak berdosa. Wah, berat nih, gak berdosa syaratnya. Ya, tidak berdosa. Tapi apakah benar ada orang yang tidak berdosa? Ya tidak mungkin. Akhirnya orang Yahudi, orang Farisi yang ada pada saat itu, orang itu mundur teratur. Dia meninggalkan Yesus bersama orang berdosa itu. Dan Yesus sebagai terang berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan yang berdosa itu. Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah terang yang menunjukkan kasih, kesetiaan kepada orang berdosa. Syaratnya adalah jangan berbuat dosa lagi. Kita kembali nih ke nats kita. Tadi Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Dan diharapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah untuk mengikut Dia, dan barang siapa yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, barang siapa mengikut Yesus, artinya di sini adalah Yesus mengharapkan orang yang mengikuti Dia, orang yang mengikuti Yesus, jangan berjalan lagi dalam kegelapan. Karena tadi sudah kita bilang, kegelapan itu sangat menakutkan. Jadi diharapkan orang yang mengikuti Yesus supaya hidup berjalan di dalam terang itu dan memiliki terang hidup. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, mari kita hidup mencontoh, meneladani Yesus untuk hidup berjalan di dalam terang. Dan di ayat yang lain atau minggu lalu, kalau adik-adik masih ingat bahwa Yesus mengharapkan semua hidup di dalam terang, jangan lagi di dalam kegelapan.
Karena Yesus sudah memperkenalkan dirinya menjadi terang dunia. Apa teladan Yesus yang bisa kita ikuti? Ya, Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus taat kepada Bapaknya. Yesus mencintai anak-anak. Dan banyak lagi. Anak sekolah minggu juga diharapkan oleh Yesus untuk hidup dalam terang. Mau melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Mau membantu orang tua, mau belajar dengan tekun, mau hidup di dalam kasih, mau mengasihi teman-temannya, ya, dan mau menghormati orang tuanya. Ya, adik-adik yang terkasih, ingat bahwa Yesus adalah terang dunia dan Yesus mengharapkan orang yang mengikut Dia adalah hidup di dalam terang. Jangan mau ya dibujuk oleh orang lain, dibujuk oleh temannya untuk berbuat yang tidak baik. Itu hidup di dalam kegelapan. Ya, pokoknya harus hidup di dalam terang dunia. Karena terang itu sendiri adalah Yesus. Mau hidup di dalam terang? Mau dong. Tentu senang sekali kalau kita bisa hidup di dalam terang dan mempunyai terang hidup. Luar biasa ya. Firman Tuhan mengajak setiap anak sekolah minggu mengikuti Yesus yang adalah terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memperkenalkan dirimu menjadi terang dan kami hidup di dalam terang itu. Dan orang yang mengikuti terang itu memiliki terang hidup. Sungguh kami sangat mau mengikuti terang itu. Hidup di dalam kasih dan hidup di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Beri mereka kesehatan, beri mereka kepintaran, demikian juga berikan mereka orang tua yang baik, yang mengasihi mereka dan yang dikasihi oleh mereka. Biarlah Tuhan demikian juga dengan kakak dan abang guru sekolah minggu dan pelayan sekolah minggu dan tim IT di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 848 ayat 1, Dison Adong Hubuan Tuhan. Adik-adik, jangan lupa ya mengumpulkan persembahannya di nomor di bawah ini.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Dah. adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di